Selamat pagi dan selamat datang saudara-saudara sekalian dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan Sabda kali ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang kedua, lanjutan daripada kemarin. Dari Petrus Rasul Kristus Yesus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang diputuskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita telah diberitahu oleh Rasul Petrus bahwa kita ini adalah pendatang, sehingga kita menderita oleh karena kesalahpahaman dunia ini kepada kita. Dan secara khusus pada waktu itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dianiaya oleh pemerintah Roma karena pemerintah Roma belum mengakui kekristenan. Rasul Petrus mengingatkan kepada mereka walaupun mereka menderita, tetapi sebenarnya dia adalah orang-orang yang dipilih. Sama seperti saudara dan saya sekarang ini, apapun keadaan saudara, situasi apapun saudara, menghadapi masalah apapun saudara, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih. Ini kata sifat bahasa aslinya, tapi kata sifat itu mempunyai ada kata kerjanya yaitu ex ligumai, artinya kata kerja media yang berarti seperti ini. Misalnya saya memilih itu aktif ya, saya dipilih itu pasif. Tapi kalau saya memilih diri saya sendiri, itu namanya media. Dan kata yang dipakai di sini adalah media, artinya kata dasarnya media, kata kerjanya media, tapi ini kata sifatnya, kata kerjanya media. Ini artinya bahwa Allah memilih untuk dirinya sendiri. Tetapi juga bisa berarti Allah sendiri yang memilih kita. Jadi pilihan itu adalah hak prerogatif Allah. Dan pilihan itu adalah untuk kepentingan Allah. Saudara dan saya umat pilihan untuk kepentingan Allah dan dipilih oleh Allah sendiri. Kalau ia memilih saudara, kalau sudah sekarang menjadi umat pilihan, itu bukan karena kebaikan saudara, bukan karena hebat saudara, tetapi itu hak prerogatif Allah memilih saudara. Kita hanya bisa mengucap syukur karena kita jadi umat pilihan. Dan pilihannya itu luar biasa, bahwa pilihannya itu adalah sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Allah memiliki rencana yang luar biasa. Tetapi sebenarnya juga Allah mengetahui sebelumnya rencananya bagi kita. Dan Allah memilih kita. Bukan karena Allah tahu saudara nanti akan jadi orang baik, saudara nanti akan percaya pada Tuhan Yesus. Bukan seperti itu, tetapi ini semata-mata pengetahuan, pengenalan Allah kepada kita. Dan menarik sekali di sini, pengenalan Allah kepada kita, Allah menyebut dirinya disebutkan oleh Petrus, Allah itu Bapa kita. Berarti kita ini dipilih untuk punya kenalan, pergaulan yang intim dengan Allah, yaitu Bapa. Konsep Allah dalam perjanjian baru merupakan konsep yang baru. Kalau perjanjian lama, Allah itu Bapanya Israel. Hosea 11:1 dan banyak halnya. Atau Bapaknya Salomo, bisa juga itu 2 Raja 9 pasal 7.
Itu di sana ayat 14 perjanjian Daud itu bahwa Allah menganggap raja-raja keturunan Salomo itu anaknya. Kemudian juga kalau di Kejadian 2 mungkin anak-anak Allah di sana bisa juga malaikat. Tapi dalam perjanjian baru luar biasa bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu hubungannya dengan Allah itu seperti bapa dan anak, hubungan keluarga. Tidak ada kepercayaan di dunia ini yang punya Allah, punya hubungan dengan Allah seperti keluarga. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Allah yang luar biasa pencipta langit dan bumi, pencipta semesta alam ini adalah Bapa, Saudara. Dan pilihannya dikatakan di sini tadi sesuai dengan rencana Bapa kita, tetapi juga yang kedua adalah yang dikuduskan oleh Roh. Dikuduskan di sini aslinya dikhususkan oleh Roh, lagi-lagi untuk kepentingan Allah. Saudara dikhususkan, dipisahkan, khusus untuk kepentingan Allah. Hidup saudara dikuduskan, dipisahkan oleh Roh Kudus untuk kepentingan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pilihan Allah bukan untuk kebanggaan kita. Oh, saya anak Allah, saya anak Raja. Pencipta langit dan bumi, saya bangga. Ya betul, ada kebanggaan seperti itu. Tetapi di dalam ayat ini, tujuan Allah memilih adalah supaya taat kepada Yesus Kristus, itu yang pertama. Ketaatan bukan supaya memperoleh surga, supaya mendapat perkenan Allah lalu dipilih seperti itu. Tetapi ketaatan adalah tujuan dari pemilihan Allah dalam ayat ini. Jadi dalam ayat ini saudara diminta supaya taat atas firman, taat kepada Yesus Kristus. Memang pada waktu itu sulit sekali mungkin mentaati perintah Allah, firman Allah di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan bangsa Roma waktu itu. Tetapi ketaatan itu perintah Allah. Saudara dan saya, apapun kejadian kita sekarang ini, apapun keadaan kita, apapun peristiwa di sekitar kita, Tuhan menginginkan supaya saudara dan saya taat kepada Yesus Kristus. Dan tujuan berikutnya dipilih adalah supaya menerima percikan darahnya. Nah, ini mungkin sulit dimengerti, bukankah Yesus Kristus telah tercurah darahnya sekali untuk dosa-dosa kita? Mengapa setelah Yesus mati bagi dosa-dosa kita, sesudah darahnya tertumpah, kita masih perlu percikan lagi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, memang darahnya tercurah satu kali untuk selama-lamanya menyucikan kita dari segala dosa kita. Dosa kita sudah diampuni semuanya. Namun demikian, di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menyadari bahwa ternyata kita masih berbuat satu kesalahan, masih sering melanggar perintah Allah. Dan kita perlu menyadari kesadaran itulah yang menyebabkan kita mendapat percikan darahnya, kata ungkapan ini. Artinya berarti pengampunan sehari-hari. Dosa kita semua sudah diampuni. Tapi pada waktu kita berbuat kesalahan, ternyata dalam kehidupan kita yang begitu, kita perlu menyadari darah-Mu ya Tuhan Yesus yang menyucikan aku. Hari demi hari, perasaan pengampunan itu makin saudara nikmati jika saudara dan saya menyadari hal itu. Bukan itu saja saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasul Petrus mengharapkan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami.
Semua yang telah dikatakan Petrus tadi, kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan sebelumnya adalah kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah pemberian dari orang yang lebih tinggi atau superior kepada orang yang lebih rendah, yang sebenarnya tidak berhak atau tidak layak untuk menerima. Itu namanya karunia. Pemberian yang sebenarnya yang diberi itu tidak layak diberi. Itulah kasih karunia. Dan kalau saudara menerima Tuhan Yesus Kristus, itu kasih karunia. Dan kalau saudara masih hidup sekarang ini, itu kasih karunia. Kalau saudara sehat, itu kasih karunia. Saudara bisa menurut nafas, itu kasih karunia. Dan rasa kasih karunia itu Petrus mengharapkan supaya melimpah. Setiap hari saudara merasakan kasih karunia itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kalau seperti itu, Rasul Petrus menambahkan, damai sejahtera juga makin melimpah. Damai sejahtera dari hasil daripada kasih karunia menyebabkan saudara mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan dunia, keadaan luar. Apapun yang terjadi di sekitar saudara, kalau saudara merasakan bisa mensyukuri kasih karunia, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu terus akan di hati saudara. Dunia berubah-ubah, peristiwa ganti peristiwa, teman mungkin berubah, keadaan berubah, tetapi damai sejahtera yang berasal dari kasih karunia itu tetap ada pada saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita hari ini menikmati hidup berdasarkan sabda Allah. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kami hari ini menikmati hidup berdasarkan ayat-ayat ini. Sehingga hidup kami penuh ucapan syukur, hidup kami penuh pengampunan, hidup kami penuh kedamaian yang melampaui segala. Kami serahkan aktivitas kami hari ini Tuhan untuk kemuliaan nama dan berkat bagi Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.